sangat bahaya sekali ya kita ini. Nah, makanya dibutuhkan security. Nah, untuk security ini kalian bisa belajar sendiri juga sebenarnya banyak sekali modul-modul yang kalian bisa pelajari di internet. Ya, kalau kayak misalnya kita jadi hacker gitu ya, kalau kalian lihat hacker-hacker itu mereka lulusan SMA gitu, belum lulus SMA malah udah bisa jadi hacker gitu. Mereka pasti nggak ada yang ngajarin, ya pasti belajar sendiri. Nah, jadi sebenarnya bisa gitu ya, tinggal kita mau nyari aja gitu. Banyak sumber-sumber yang bisa kita ambil. Nah, biasanya emang kalau analis code itu tuh awalnya ya karena dia tuh emang seorang hacker gitu ya. Seperti itu. Kalau kalian mengambil sertifikasi code itu juga ada. Itu nama kalau di sertifikasi itu yang terkenal namanya CEH ya. CEH itu ini ethical hacker. EH-nya tuh ethical hacker. Gitu. Jadi istilahnya kita belajar gimana nge-hack, terus nanti gimana caranya biar nggak sistem yang kita punya tuh nggak ke-hack gitu sebenarnya. Jadi pertama kita harus tahu pola serangan seperti apa kan, dan itu semua dibahas semua. Ada materinya, setelah itu baru kita bisa tahu, oh ternyata kalau gini nggak aman. Jadi nanti kita bisa lihat pop-pop mana aja yang nggak aman gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, intinya sih kalau kita udah sampai online, ya dunia online, itu nggak ada yang aman sebenarnya. Ya, tinggal di kitanya nih. Karena pasti semua bisa dijebol, gitu ya. Bahkan sekelas Microsoft aja masih bisa ya, gitu ya. Apple aja masih bisa kebobolan. Gitu ya. Jadi tetap ada celah. Makanya kan sering dari Google atau dari Apple tuh suka ngadain bounty hunter ya namanya gitu. Jadi di challenge gitu orang-orang mencari celah keamanan mereka. Nanti kalau ada yang nemuin dikasih duit. Ada yang sampai gitu. Jadi itu gunanya biar sistem mereka masih makin secure gitu ya. Jadi tuh kalau kalian mau di security juga bisa. Nah, ini kita akan bahas di sini di bidang software development. Ya. Nah, pertama kalian jangan ini ya. Jadi karena kita sama-sama belajar, kalian harus semangat semua. Kalau misalnya nggak ngerti, silakan langsung ditanyain. Ya, bisa kalian juga tanya sama teman-teman kalian yang memang udah di bidang IT gitu ya, sharing nggak apa-apa. Terus sama saya juga langsung bisa. Nah, untuk nomor telepon udah dapat semua ya. Ya saya di sini udah saya tulis di kuncinya kayak ini. Nomor saya. WA saya silakan di WA. Ya. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke, sekarang masuk ke materi aja ya. Nah, jadi bahasa C itu sendiri sebenarnya udah bahasa yang kita bisa bilang dia bahasa jadul ya. Itu jadi udah lama. Namun sampai sekarang masih dipakai loh ternyata. Ya, kalau kalian lihat top 10 gitu ya, top 10 language bahasa itu di dunia. Nah itu bahasa C masih ada loh ternyata, masih banyak yang pakai gitu. Ya. Jadi itu artinya bahwa bahasa C ini benar-benar sangat powerful ya. Kalau kalian lihat di sini, top 10 most popular programming language. So, Java, C Sharp, C++ gitu. Sampai sekarang masih dipakai gitu. Ya. Padahal kan ini codingnya juga sebenarnya nggak enak juga ya. Gitu. Ya kayak bukan visual, belum visual ya. Itu yang lainnya ada Go, R, Swift, PHP. Ini sebenarnya tergantung surveinya siapa ya. Beda-beda sih ya, top 10 most ini beda-beda. Cuman rata-rata sih pasti masukin ini, masukin C++ di sini. Ya, top 10. Ini ada yang bilang paling nomor satu Python. Kenapa Python? Karena sekarang kan lagi naik daun nih ya, yang di bidang data. Jadi kalau zaman dulu ada namanya IT, information teknologi. Kalau sekarang udah namanya yang baru nih teknologi adalah teknologi data atau data teknologi. Ya, jadi udah bergeser ya. Zaman dulu kita kuasain IT ya. Dan sekarang semua perusahaan udah punya orang IT-nya kan. Ya udah bisa tuh handle sistem segala macam.
Tapi yang belum dipunya apa? Datanya, data teknologi. Gimana caranya mengolah data mereka menjadikan suatu informasi yang bermanfaat buat perusahaan tersebut gitu ya. Jadi itu yang masih kurang sekarang. Nah, perkembangan data teknologi ini sendiri cukup pesat sekarang. Ya, bahkan sekarang salah satu bidang yang paling banyak dicari, ya, data science namanya. Jadi selain kalau di infrastruktur tuh cloud infrastruktur itu juga banyak dicari. Ya, karena kalau udah infrastruktur berbasis cloud kan perusahaan nggak perlu nggak perlu nggak perlu dia di data center gitu ya. Jadi dia sewa aja, ya, dia sewa aja di salah satu cloud provider gitu. Nanti dia tinggal ya nggak usah mikirin misalnya firewallnya, terus orang yang jagain servernya, ya nggak perlu gitu. Jadi udah semua yang handle sama orang ini sama vendornya gitu yang handle. Jadi kita tinggal maintain dari sisi di servernya aja ya. Mintanya seperti apa gitu. Ya, jadi sekarang seperti itu. Belum nanti kalau data center tuh setiap 5 tahun biasanya harus di-upgrade tuh. Proses upgrade-nya juga susah ribet gitu ya. Pindahin database itu yang banyak itu dari server satu ke server lain tuh takes time gitu ya. Cukup susah. Nah, jadi sekarang udah ada provider yang tiga besar itu Amazon Web Service, ya, terus ada lagi Microsoft Azure, terakhir ada lagi yang datang baru ya, itu Google Cloud Platform GCP. Nah, jadi dengan ini kita bisa buat kayak misalnya, jadi kalau kalian pernah pakai VMware gitu, virtual machine, atau kalau alternatifnya bisa virtual box. Nah itu kayak kita buat PC tapi virtual gitu. Kita nggak perlu buat beli hardware-nya segala macam, tinggal kita setting maunya RAM-nya berapa sih, terus hadisnya berapa, nanti tinggal kita buat filenya jadi itu bisa dibawa kemana-mana, kita simpan di hard disk gitu kan. Kalau kita mau buka tinggal connect hard disknya ke komputer yang lain, buka pakai virtual box-nya atau VMware-nya, jalan gitu PC kita. Jadi benar-benar PC berjalan. Sekarang eranya udah situ. Jadi udah bukan hanya PC tapi server gitu sekarang. Ya, itu udah banyak. Apalagi sekarang di Google itu udah buat data center sendiri di Indonesia. Ya, launchingnya baru nih tahun 2000. Ya, bulan nggak lupa bulan sampai bulan Mei kalau nggak salah, saya lupa. Nah itu sudah GCP itu sudah invest di Indonesia. Nah itu kalau untuk infrastruktur. Ya. Nah kalau dari sisi data science-nya sendiri, ya tadi perusahaan pasti akan butuh orang-orang yang bisa menggali data mereka untuk menghasilkan informasi. Itu. Ya contohnya ya Shopee misalnya ya, Shopee itu kan perusahaan e-commerce ya, dan dia tuh sebenarnya nggak punya aset juga ya, dia cuma modal aplikasi aja gitu berbasis web. Ya kan base-nya di Singapura, di Indonesia, tapi dia udah punya kantor sendiri juga ya. Nah itu dia pasti butuh seorang data scientist. Ya, kenapa? Karena kan transaksinya banyak gitu ya. Terus dia gimana caranya bisa mempelajari customer mereka. Ya. Jadi siapapun yang belanja di situ itu akan record sebenarnya. Nah dari situ kan bisa ketahuan dia sukanya belanjanya apa sih. Tuh. Terus selain itu jam berapa, tanggal berapa dia belanja. Nah jadi ketahuan dari situ minat si customer itu apa, gunanya apa sih belajar ini. Ya nanti ketika uh, ini mau kasih iklan itu sesuai dengan yang emang dia suka gitu ya. Jadi sering kan kita ada notifikasi gitu ya yang di Shopee atau Tokopedia dan lain sebagainya, tiba-tiba ada aja yang udah pernah kita beli itu dikasih tahu lagi ini ada produk lagi nih gitu. Nah itu sebenarnya dari produk hasil dari data scientist gitu, dia analisa gitu ya. Jadi nanti kita bikin modeling untuk membuat si komputer itu bisa kita ajarin biar bisa tahu gitu loh. Ya si customer ini itu seperti apa maunya. Ya, tentunya nanti ada cara-caranya juga. Ya. Nah, kalian akan pelajarin juga nanti di semester selanjutnya. Jadi nggak usah khawatir, itu pasti dipelajari. Tapi kalau kalian mau coba start dari sekarang belajar dari data science itu bisa. Ya, jadi
banyak kok di Udemy itu uh, tentang data science ya. Kalian mau belajar dari dasar sampai yang uh, expertnya ya. Jadi kalau kalau di data science itu kan ada namanya machine learning ya. Jadi kita ngajarin mesin gitu biar dia bisa melakukan sesuai yang kita inginkan. Cabangnya ada namanya deep learning, ada yang advance lagi ada AI gitu, artificial intelligence. Itu sebenarnya bagian dari machine learning. Kalau udah AI itu kan kita jadi buat kecerdasan si komputer tuh membuat sendiri kecerdasan buatannya. Jadi kan namanya kecerdasan buatan. Jadi si komputer tuh bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Itu sampai begitu. Sekarang sudah berkembang pesat ya. Ya contohnya ya udah ada sekarang kan mobil jalan sendiri. Ya kan dia mengambil keputusan gitu ya. Jalan sini itu kalau ada orang nyebrang dia ngerem sendiri. Itu semua kan udah ada sensor ya, sensor di mobilnya. Jadi kalau dalam satu data pasti bisa belajar dari situ. Nah, jadi arahnya ke situ semua. Ya makanya kalau kalian misalnya udah di dunia kerja ya, ini sebaiknya itu udah saya jelasin di kelas sebelumnya juga sebenarnya. Jadi cari pekerjaan itu yang nggak berulang. Jadi berulang tuh maksudnya monoton gitu terus gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan pasti bisa diganti sama mesin. Contohnya apa yang paling kelihatan? Di tol misalnya ya, di tol itu padahal nggak pakai mesin learning ya. Di tol itu kita dulu kan pakai ada yang bayarin kasir ya, kita pakai duit kita kan bayar kasir di pintu tol. Sekarang kan semua hilang gitu ya, diganti sama pakai kartu gitu. Itu contohnya. Jadi semua itu nanti bisa diganti sama mesin. Pabrik-pabrik misalnya, pabrik-pabrik industri sekarang juga banyak udah pakai robot gitu kan. Dan jadi kenapa sih mereka punya mesin? Tentunya kan kalau udah yang kerja mesin kan dia lebih presisi gitu ya, dan nggak pernah capek juga. Kalau manusia kan pasti ada capeknya gitu ya. Nah, makanya semua jadi dibikin serba otomasi, gitu, otomatisasi. Jadi makanya nanti pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu tuh bisa hilang. Gitu. Makanya kalian harus lebih kreatif lagi. Ya. Kalau di dunia IT ini sebenarnya nggak monoton ya, apalagi kalau dunia pemrograman gitu. Pasti ketemu masalah terus, masalah baru terus gitu ya. Dan itu selalu berbeda-beda, pasti sistem satu sama sistem lain itu pasti beda. Dan kalian juga banyak belajar di situ. Ya, jadi dinamis banget. Ya, makanya bakal kepakai terus ya. Ya kayak misalnya kasir-kasir di Indomaret gitu ya misalnya ya, itu juga bisa jadi nanti diganti sama ini ya, sama mesin. Jadi semuanya pakai scan sendiri, masuk udah milih barang sendiri, terus nanti masuk ke sistem, dihitung sendiri, tinggal bayar pakai ini kan. Sekarang udah pembayaran kan udah online semua. Kita jarang pakai uang kan. Ya, uang cash itu jarang juga udah pakai sekarang ada apa? GoPay, OVO, Dana dan lain sebagainya. Jadi udah ke situ larinya gitu ya. Nah, makanya kalian harus bisa menguasai ya. Yang tadi saya kasih tahu itu semua lagi dicari. Cloud infrastruktur, data science, terus programming gitu ya. Semua itu ya sama security itu. Nah, silakan kalian pelajari yang benar. Ya. Nah, itu sekilas yang mengenai dunia IT. Jadi kita sekali lagi cek. Oke. Nah, ini saya kasih tahu kenapa C++ itu masih dipakai sampai sekarang ya, karena memang dia powerful. Kenapa dia dipakai? Karena dia tuh menawarkan kecepatan ya, gitu. Karena dia lebih mendekati ke bahasa mesin. Ya. Itu compilernya sekali. Kalau kita pakai Java kan 2 kali dia, ya, compilernya. Dia punya namanya Java Virtual Machine. Itu yang bikin kenapa Java itu bisa berjalan di platform yang beda-beda. Jadi bisa berjalan di Unix, di Linux, di macOS, di Windows gitu ya. Jadi ada JVM-nya di situ. Nah, kalau C dia langsung, jadi itu. Cuman ya ada plus minus tetap ya. Kalau C++ cukup susah dipelajari sebenarnya karena semua serba manual, manajemen memori juga manual juga gitu ya. Tapi ya itu bedanya, dia lebih jadi dia menang di kecepatan speed. Ya, karena saya pernah bandingin sendiri dulu waktu di Integra itu kita buat sistem untuk ini ya, perdagangan saham gitu ya. Jadi data dari data bursa efek itu pertama pakai Java. Itu
Kalau data sudah keluar ya dari bursa efek di perdagangan itu uh, per second tuh bisa ratusan report, ratusan data yang keluar, dan itu harus ambil semua. Ya, jangan sampai ada yang miss. Karena kalau sampai ada yang miss berarti kan nanti selisihnya beda, jual beli gitu. Nanti cepat banget. Itu di Indonesia ya. Kalau di Nasdaq itu ya di luar negeri, di Amerika atau di Eropa itu udah kayak ini. Dan aliran datanya udah kayak matrix gitu, cepat banget. Itu uh, ya harus bisa nangkap datanya di kitanya gitu ya. Biar apa? Biar bisa dihitung nanti. Jadi ketahuan nanti perdagangannya tuh uh, berapa sih hari ini untuk saham ini gitu misalnya. Jadi kita bisa jumlah dari sisi sistemnya gitu ya. Nah itu Java masih ada yang loss juga tuh. Misalnya hilang 2-3 data, 5 data gitu, ada aja gitu. Nah itu padahal udah maksimal banget gitu ininya. Nah pas dipakai coba pakai sih smooth banget gitu. Ya itu udah kelihatan dari situ gitu ya. Nah hanya sampai sekarang sih itu masih dipakai gitu ya. Kemudian satu alasannya, jadi kalian nggak rugi juga belajar ini. Dan juga kalau bahasa si ini, itu dia ini apa merupakan bahasa dasar gitu. Kalau kalian tahu bahasa si Java udah pasti bisa. Kenapa? Karena bahasanya sama. Gitu. C# juga itu ngambil dari bahasa C. Jadi kalau kalian bisa C++ itu pasti bisa C# gitu ya. Karena bahasanya sama. Dan kalau dapat C# tuh udah enak banget ya. Developnya cepat banget ya. Karena udah pembangunan visual gitu kan. Jadi kita udah nggak memikirkan interface-nya, udah semua udah ada, tinggal klik and drag aja. Yang kita pikir di proses bisnisnya. Jadi gimana caranya buat algoritma sesuai dengan yang diinginkan gitu. Gitu. Nah, oke, terus di sini kita bahas ya. Jadi di sini saya akan bahas sedikit mengenai sejarah bahasa C. Di sini ada sejarahnya dari tahun 72 nih. Ya, namanya si Brian Wyatt-Hamilton. Ya, ciptain bahasa C. 83 baru muncul C++. Gitu. Kelebihannya apa? Dia mendukung OOP, Object Oriented Programming. Ya. Ini mudah-mudahan sih di pertemuan terakhir nih ke-15 kalau nggak salah ini kita bahas sedikit mengenai OOP ya. Mana OOP di C++. Walaupun nanti kalian akan dapat di ya, nanti ada pelajaran Java itu dapat OOP. Object Oriented Programming. Nah, di sini mengenal C++, kalian baca. Nah, untuk sifat-sifatnya sendiri ya, di sini pertama yang harus kita tahu ya, dia bentuknya sifatnya sensitif. Artinya huruf besar itu berpengaruh gitu ya. Itu salah satu karakteristik di bahasa C dan turunannya ya. Kalau kalian pakai Java, pakai C sama. Gitu. Kalian huruf gede sama kecil tuh beda. Gitu. Terus dia merupakan sebuah fungsi ya. Dan dia punya fungsi utama namanya fungsi main. Gitu. Nah, kemudian itu yang penting ya, ini populer ya, tadi sudah dijelasin. Sekarang untuk kompilasinya sendiri dia ada namanya preprocessor gitu ya. Jadi dia diawali dengan tanda crash. Ya, include, include, define, inject, banyak nih. Yang biasa kita pakai itu biasanya include. Include ini digunakan untuk mengambil header yang biar kita menjalankan berita tertentu gitu ya. Oke, bisa bahas singkat aja, nanti kita langsung praktek aja. Oke, ada string, io, ini nama headernya tadi input. Nah, oke, kita masuk ke ini aja ya, langsung ke programnya aja. Nah, saya bersihin dulu semua. Ya. Kalian juga bisa langsung praktek juga ya. Kita buka juga CWP tulisannya. Nah, jadi pertama yang harus kalian masukin, pasti kita akan butuh input sama output kan. Ya. Jadi bahasa C sama C++ itu berbeda nih sintaksnya. Ya. Nah, yang akan saya pakai di sini di C++-nya. Ya, jadi nggak pakai bahasa C. Ya. Jadi pakai C++. Nah, caranya kita harus manggil dulu filenya. Jadi kalau mau manggil untuk input output, proses input dan output
Kalau di sini contohnya outputnya ke layar ya, layar monitor. Kita masukin namanya IO stream. Ya, IO stream. Ini nggak pakai H ya, jadi kasih tahu pakai H. Jadi tergantung sebenarnya dari compilernya atau IDE-nya. Ya, ada namanya itu IDE. IDE ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat suatu program, gitu ya. Jadi misalnya kita mau buat bahasa Java misalnya ya, Java itu IDE-nya ada beberapa tuh, ada Netweave gitu ya, kalau pakai Java nih, atau IntelliJ gitu, IntelliJ dan lain sebagainya tuh ada, itu juga bisa ya. Ini tools buat programnya gitu, itu namanya IDE maksudnya. Kalau di bahasa C itu ada banyak sebenarnya. Kalau zaman dulu kok dengan Turbo C, ada di C++, terus yang ini yang enak sih ini CPWSH-nya di salah satunya. Ya, kalian bisa browse IDE-nya apa gitu ya. Jadi development untuk programnya gitu sebenarnya. CPWSH namanya. Oke. Nah, jadi kalau di CPWSH ini nggak pakai titik H gitu. Tapi kalau kalian pakai Turbo C itu harus pakai titik H gitu. Itu bedanya. Caranya, cara tahunya gimana ya? Kalian coba aja trial and error gitu. Kalau dia error berarti ya ini ya, ada masalah di sintaknya gitu ya, harus dipakai H atau enggak satunya gitu. Ya. Nah, ini pertama kita pandang dulu yang apa IO stream itu digunakan kalau kita mau melakukan input atau cetak ke layar gitu. Nah, terus ini komponen pertama yang jangan lupa, ini selalu nih yang buat IO stream. Nanti kita bisa tabelin input yang lain sebenarnya ya, tapi kita belajar ini dulu. Setelah itu baru kita buat fungsinya. Ya, fungsinya ini caranya begini. int terus main. Nah, cara buatnya begini, int main terus kurung k tutup. Ya. Nah, ini kalau di Java di dalam sini ada lagi otomatis ya. Ini ada parameter sendiri gitu. Dan kita pakai seperti ini. Terus setelah itu harus ada kurung buka sama kurung tutup kayak gitu, kurung buka sama kurung tutup. Gunanya apa? Untuk membatasi program kita gitu ya. Jadi kalau yang di dalam kurung kurawal ya, itu berarti dia bagian dari fungsi yang di atasnya. Di sini contohnya fungsi main ya. Jadi main ini namanya adalah fungsi yang default yang ada di dalam bahasa C ya. Kalau kalian buat program bahasa C dan turunannya ya, Java atau C# itu pasti ada main juga gitu. Yaitu karakteristiknya begini, fungsi main. Terus yang depan ini adalah tipe data. Dan jadi tipe data ini menentukan bahwa si fungsi ini jenisnya integer gitu. Ya. Terus setelah itu kita buat penutupnya ya. Jadi langsung aja diketik ini. Biar enak, kurung buka langsung ditutup gitu. Biar nggak lupa. Karena kalau nggak langsung itu suka lupa gitu. Nah, langsung dibuat ini. Buka sama tutup. Ya. Ini kalau kalian pakai C# juga bisa sebenarnya pakai buat C++ ya. Itu langsung tuh kalau kita ketik kurung buka nanti dia langsung kurung tutup langsung muncul gitu. Kalau di sini kan karena kita pakai yang Windows base ya, jadi nggak bisa langsung kayak gini. Ya, langsung jadi kita manual aja. Buat ini. Nah, baru setelah itu kita buat programnya di dalam ini, gitu ya, di dalam int main. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam main ini, itu pasti akan masuk ke dalam main. Jadi yang di dalam sini akan dieksekusi oleh program yang di dalam main. Nanti di pertemuan 3 atau 4 ya, itu kita akan bahas mengenai fungsi. Ya. Jadi kita bisa selain fungsi main ini kita bisa buat fungsi sendiri. Dan fungsi itu ada 2 jenis nanti. Ada yang mengirimkan nilai dan tidak mengirimkan nilai. Kalau yang ini mengirimkan nilai, ya, ada int. Jadi fungsi ini punya nilai sendiri. Tapi itu kita bahas nanti aja. Ini dulu yang penting. Nah, terus setelah itu di dalam sini kita tinggal buat programnya, gitu ya. Misalnya gini, kita mau buat program penjumlahan. Ya. Jadi karena kita mau buat program penjumlahan, kita kasih keterangan aja.
Caranya gimana? Ada namanya komentarisme. Komentar itu garis miring 2 kali. Apapun yang ada di dalam setelah garis miring 2 kali itu nggak akan dibaca di program. Jadi sebenarnya gunanya untuk menjelaskan bahwa kita itu buat apa gitu codingnya. Dan ini penting ya, kalau kalian buat seorang programmer harus ada keterangan coding ini. Kalau nggak ada keterangan nanti kita pusing sendiri. Karena kan bisa jadi kita buat program itu ribuan baris gitu. Ya. Nanti ketika kita balik ke situ nanti bingung pasti ini buat apa ya gitu ya. Nah, makanya perlu ada keterangan gitu ya, dijelasin. Jadi sini misalnya membuat program pemindahan, ini bebas kata karena nggak ada program kan, jadi keterangan. Ini komen yang jenis pertama. Ada lagi yang garis miring bintang. Ini sama aja sih. Di akhirnya juga ada bintang garis miring. Ini gunanya apa? Kalau dia ada 2 baris. Kalau tadi kan cuma sebaris. Jadi kalau mau ada 2 baris ini membuat program terus penjelasannya di bawah gini. Nah, ini harus ada ini harus pakai ini garis miring bintang sama penutupnya bintang garis miring. Nah itu komentar ya. Jadi itu komen. Jadi kalian lihat juga bisa warnanya ya, warna tidak kan gitu ya, dia agak grey. Ini artinya dia komentar. Kalau mau pakai garis miring juga bisa ya, ini dihilangin gitu. Ini ganti juga. Jadi garis miring gitu ya. Atau digabung aja kalau cuma 1 baris. Kalau 2 baris tadi jadi bintang garis miring bintang. Ini juga untuk memberitahukan misalnya kalian buat program berdua nih. Nah, buat ngasih tahu teman kalian juga gitu loh. Jadi kalau suatu saat kalian berhalangan nggak bisa buat program, nggak bisa lanjut gitu ya, bisa diganti sama teman kalian. Nah, jadi teman kalian tuh nggak usah baca logik kalian gitu, langsung kasih lihat keterangannya langsung tahu gunanya apa. Karena sebenarnya dunia program ini unik ya. Kalau saya nih, mungkin semua programmer juga sama kali. Paling enak buat program sendiri gitu dibanding kita baca program semua lain gitu ya. Gitu. Karena kalau logika orang tuh pasti beda-beda gitu. Dan kita cukup susah membaca logika orang gitu. Ya. Jadi untuk membantu biar kita lebih cepat mempelajari program yang lain itu ya harus pakai komentar gitu. Ya, dia mengenakan kita langsung buat sendiri ya. Jadi benar-benar. Nah, makanya kan kalau seorang programmer tuh kalau dia udah berhasil buat satu produk di perusahaan itu pasti akan dipakai terus gitu. Akan terikat perusahaan tersebut dengan orang tersebut ya. Karena yang bisa maintain tuh dia programnya. Kalau ada update misalnya itu pasti mau nggak mau ya karena dia yang buat program ya ini dia bisa buat gitu untuk update-nya. Ya, kalau depan di orang kan ya kasihan yang orang setelahnya sebenarnya dia pelajarin sistem. Ya, kayak waktu saya di Panasonic itu kan lucu juga ya. Jadi setiap ganti orang ganti sistem gitu. Jadi sistem lama udah nggak bisa dipakai karena emang ya susah kalau kita pelajarin gitu. Jadi nggak bisa dipakai. Apalagi kalau di situ turnovernya cukup tinggi ya. Jadi sebulan tuh ada yang keluar. Jadi terus. Ya nggak tahu sekarang kalau dulu seperti itu. Oke, sekarang kita mulai aja. Misalnya, saya mau buat masukin data. Jadi kan proses itu ada 3 ya kalau di komputer. Ada input, terus ada proses, terus ada output. Gitu ya. Itu 3 ini. Input, proses, output. Nah, kita harus buat 3-tiganya nih. Ya. Nah, apa yang harus diinput di data, prosesnya gimana, outputnya seperti apa. Kalau tadi kan kasusnya kita buat program penyebelahan ya, program penyebelahan. Nah, jadi kan yang harus kita input berarti ada 2 nilai ya. Jadi kalau misalnya program penyebelahan misalnya 4 tambah 5 gitu. Sama dengan 9. Nah, yang inputnya yang mana? Ini ya, 4 tambah 5 inputnya kan. Outputnya mana? 9. Prosesnya apa? Plus ini prosesnya. Jadi 4 tambah 5. Kita harus tahu. Biasanya kalau dunia pemrograman tuh biasanya kalau kita mau ini buat program justru kita lihat outputnya dulu, inputnya kayak gimana ya. Nah dari output kita bisa analisa kira-kira prosesnya gimana, inputnya gimana gitu. Jadi kita pelajari input mereka dulu. Karena kalau kita nggak tahu outputnya gimana, kita buat proses sudah selesai juga ya. Lalu dari situ bisa banyak pertanyaan. Ya, misalnya kalau kita tanyain inputnya mau kayak gimana gitu ya.
gitu. Kalau inputnya berarti itu 4 sama 5. Sekarang gimana caranya masukin si 4 sama 5 ini ke dalam komputer gitu. Nah, makanya ini dibutuhkan namanya variabel. Ya. Jadi variabel ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer di tempat penampungan sementara, ya variabel. Ya, jadi variabel itu, ya, jadi ada variabel ya, variabel. Ini tempat penyimpanan sementara. Penyimpanan sementara. Nah, di sini kita bisa menyimpan apapun di sini. Ya, cuman satu lagi, kalau ada variabel berarti ada tipe datanya, gitu ya, tipe data. Jadi jenis datanya itu apa? Ya, secara garis besar itu biasanya ada dua jenis ya. Ada nama tipe data string, ada lagi tipe data numerik. Nah, nanti dibagi lagi nih. String itu ada karakter ya. Kalau karakter itu cuma satu digit aja. Nah, kalau string itu berarti bisa banyak. Ya. Dan string ini sebenarnya bisa numerik, bisa isinya ya, bisa numerik atau bisa huruf gitu ya. Tapi kalau numeriknya hanya angka aja yang bisa diterima. Dan numerik itu kan ada nilai desimal gitu ya, yang ada koma, atau nilai yang ini yang ada koma gitu ya. Jadi misalnya ada 4,5 gitu kan, atau 4 aja. Ini kan ada koma. Ini beda ya. Jadi ini namanya floating point 4,5. Jadi kita harus definisi sesuai dengan data kita. Kalau kita misalnya punya data 4,5, terus kita bikin dia sebagai ini integer ya, misalnya integer itu kan dia nggak ada koma, nanti 4,5-nya hilang nih ya. Nah, kalau ini saya contohin ya, misalnya 4,5 ini kan floating point. Nah, jadi cara dibatasi itu kalau kita mau bikin variabel itu kita harus pesen tempat dulu, namanya istilahnya variable declaration atau deklarasi variabel. Jadi variabel yang mau kita gunakan itu harus kita kasih tahu dulu. Gunanya apa? Buat mesin tempat di memori sebenarnya. Ya, seperti kalian sudah tahu ya. Jadi kalau kita nyimpan di memori itu, simpannya itu di RAM, tempat sementaranya. Ya, jadi RAM itu bentuknya panjang gitu, ya, terus ada gerigi-geriginya itu. Jadi naruhnya di situ. Nah, nanti dia akan ketika deklarasi variabel dia akan nyimpan di situ. Ya, tapi sementara gitu ya, sampai nanti nggak dipakai lagi. Ya, dan itu akan otomatis diatur oleh si notasi mana yang kosong tempatnya. Nah, setiap variabel ini akan memakan memori, ya, walaupun nggak besar ya memorinya. Tapi kalau banyak variabel yang dipakai, misalnya variabel array gitu ya, variabel lainnya sampai 3 dimensi misalnya, itu bisa memakan memori juga ya. Itu yang akses cuma satu orang. Kalau misalnya kalian mau buat web-based application, itu bisa RAM-nya bisa ini ya, penuh. Kalau udah penuh kan ini hang servernya. Gitu ya. Jadi harus kita perhatiin juga nih. Di sini misalnya masukin kalau buat tipe data misalnya float gitu ya. Jadi tipe data float itu yang ada koma. Misalnya float A gitu ya. Ini artinya variabelnya namanya A. Ya. Jadi kita namanya A. Tipe datanya float. Jadi dia hanya bisa menerima yang numerik ya 4,5. 4 juga bisa, jadi 4,0 jadinya. Di sini kita namain jadi kasih. Setelah itu kita bisa langsung kasih nilai A sama dengan 4,5. Atau bisa langsung di sini juga sebenarnya A sama dengan 4,5. Nah, ini cara deklarasinya nih. Jadi kalau di bahasa C itu harus dideklarasi gitu ya. Dikasih tahu si A ini jenisnya apa dulu. Pendatanya jenisnya apa. Nah, ini kalau kalian punya data 4,5, di sini yang integer misalnya. Integer A sama 4,5. Komalenya hilang. Tinggal 4 aja. Kenapa? Karena integer ini aja hanya menerima yang bilangan tidak ada komanya gitu ya. INT adalah integer sama dengan integer. Ini di semua bahasa pemrograman sama ya, ada integer, ada float gitu. Cuman ya mungkin bisa jadi penamaannya beda. Kalau di bahasa pemrograman tuh ditulisnya lengkap integer gitu. Kalau di bahasa INT gitu. Ya. Ada lagi float ya, atau double misalnya. Long in, long macam-macam. Nah, itu punya ukurannya gitu. Jadi masing-masing
variabel itu ibaratnya ada berapa, dia makan berapa byte. Dan di sini ada nggak? Sepertinya nggak semua. Tapi kalian bisa cari di internet, dia untuk variabel itu makannya berapa RAM-nya gitu. Jadi sesuaikan dengan datanya. Ya, ini juga sama. Jadi hanya bisa menerima bentuknya bisa sebenarnya bisa numerik juga, cuman kalau dia sebagai numerik dia nggak bisa dijumlahin gitu ya. Tuh. Karena dia numerik. Kayak misalnya gini, string A, B gitu ya. Ada dua variabel kan. Jadi A sama dengan 5. Terus B sama dengan 7. Ini ya. Di bahasa sih jangan lupa di belakangnya ada titik koma. Gitu ya, karakternya gitu ya. Ini C dan turunannya kayak gini. Kalau baca pengurangan bisa jadi nggak perlu titik koma. Terus hasilnya gimana? C sama dengan A, misalnya prosesnya nih, A plus B. Nah, kira-kira jadi gimana nih? Karena dia string jadinya 57. Ya, jadinya 57 sebenarnya, bukan jadi 12. Jadi dia malah kegabung gitu, di konteks namanya. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus pastiin. Kalau buat penjumlahan kita pakainya bisa numerik. Ya. Ini bisa juga sebenarnya jadi dijumlahin, tapi harus dikonversi dulu. Nanti ada konversinya. Jadi kotak konversi dari string ke numerik baru bisa dijumlahin. Gitu. Nah, kembali ke tadi, kita mau buat program gini, 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi kita harus masukin dari 4 tambah 5-nya kan. Nah, di sini, karena dia nggak ada koma, kita pakai integer. Nah, jadi kita masih tempat di sini. Kita masih tempat di sini, int, gitu ya. Kita pakai dua variabel ya, A sama B misalnya. Jadi caranya begini. Bisa satu-satu int A, int B. Atau digabung dulu bisa. int A sama int B. Koma B. Artinya A sama B itu tipenya juga. Nah, terus baru di sini kita kasih nilai A-nya. Jadi tadi hanya kan 4 ya, B-nya misalnya 5 ya. A-nya 4, B-nya 5. Nah, ini caranya kita ngasih nilai ke dalam komputer. Jadi nanti si komputer akan nyimpan nih variabel A nih. Nyimpannya di mana sih? Di RAM. RAM itu di sebelah mana gitu. Nah, setiap RAM itu punya nama alamat memori ya, address memori address namanya. Itu supaya kita bisa lihat. Nanti kalau kalian belajar pointer itu ada yang pointer itu kita bisa tahu si A ini dia posisinya di address memori yang keberapa gitu. Itu bisa kita lihat. Ya, tentunya setiap komputer beda-beda ya. Ini memorinya, lokasi memorinya. Jadi dia ngatur sistem operasi dia maunya di mana gitu. Dengan dilihat yang kosong gitu kan. Kalau yang udah di sini ya nggak mungkin. Jadi kalau sudah kayak gini int A, B, dia udah ngasih tahu nih di address yang keberapa itu udah miliknya si A sama B. Beda-beda ya addressnya A. Jadi B sendiri gitu. Nanti kalau ada program lain yang mau jalan dia nggak akan ngisi address ini gitu. Makanya kalau kalian jalin program di Windows gitu, makin banyak yang dibuka pasti makin lambat komputernya. Ya karena RAM-nya penuh buat nyimpen ini data ini variabel ini gitu. Ya, jadi semua makan memori gitu. Jadi ini efeknya langsung ke RAM ya. Nah, komputer nggak signifikan, gitu. Cuma berapa byte aja sih. Kalau cuma satu, kalau ada banyak kan jadi lumayan banyak. Gitu. Nah sekarang ini inputnya nih jadinya ya, input. Jadi ingat ya prinsipnya, pertama harus ada ini untuk input sama outputnya, string. Terus ini ada fungsi namanya main, ini harus ada. Jangan lupa ada kurung buka sama kurung tutupnya, biar kita nggak lupa nih. Ya, pokoknya taruh program itu di dalam sini. Terus jangan lupa, ini jangan kepikir di sini ya, rata-rata ini semua nih. Nanti jangan begini. Kalau gini nanti kalian bacanya pusing nih, susah. int AB-nya punya siapa ya gitu. Kalau ada cuma dikit sih masih kelihatan, tapi kalau udah banyak kan bingung. Makanya diusahain tetap sekali aja gitu. Ini menandakan bahwa si int A, B ini punyanya si fungsi main di dalam fungsi main gitu. Jadi fungsi itu kayak tempat, semacam tempat ini ya, block code lah ya. Fungsi. Jadi dimajuin.
ya itu programming kayak gitu. Tapi kalau kalian pakai C Sharp misalnya, Visual Studio misalnya ya, itu dia otomatis sih kursornya langsung ke sini. Jadi kita nggak usah capek-capek tetap. Ya, itu udah jalan, IntelliSense-nya udah jalan. Itu namanya IntelliSense. Nah, ini input. Sekarang proses, gitu ya. Ini itu berarti kita butuh, karena sudah masuk nih A sama B kan, berarti yang kita jumlahin gimana? Variabelnya aja kan udah masuk nih, A udah disimpan dalam komputer, B juga, tinggal kita hitung. Nah, kita hitung kan ada rumusnya ya, jadi rumusnya itu hasilnya kemana? Misalnya saya pakai C, C sama dengan A tambah B. Nah, sekali lagi kita lihat di sini ada C, di sini berarti kan ada variabel lagi ini nambah. Jangan lupa di sini tambahin lagi deklarasinya, kasih tahu si C itu tipe datanya gitu ya. Jadi jangan lupa kalau nggak dikasih tahu nanti error pasti, kayaknya nggak dikenal gitu ya. Jadi kayak kan kita kayak ngekos gitu kan, kalau belum panjer dulu ya nanti bisa pengeluaran gitu. Nah sekarang baru hasil, jadi dihitung. Jadi kan kalau kayak gini berarti A-nya tadi udah kasih 4, B-nya 5. Nanti si komputer ngitung dah hasilnya di C. Ya. Terus cara ngorengnya gimana? Cara ngorengnya pakai perintahnya tuh namanya cout ya. Jadi cout itu std dua garis miring cout. Ini kalau di C++ saya ini nggak usah std-nya ya. Jadi kalau pakai C++ itu ada std32 ini sebenarnya untuk kita buat cout DOS ada ini gitu ya. Tapi beberapa IDE sebenarnya nggak perlu pakai ini gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang kalian plus yang kayak di C++ dia mengenalnya juga. Nah biar nggak pakai ini, kalian bisa tambahin di atas sini using namespace std. Nah bisa di, kalau udah ada ini nggak perlu ini cout aja langsung. Jadi coutnya digunakan untuk mencetak ke layar cout. Ya, jadi bisa pakai using namespace std. Jadi nggak perlu nanti kalian tulis di sini tambahin std titik dua itu nggak perlu. Bisa hilangin aja namespace-nya ya dari makanya. Sekarang saya pakai std. Nah terus cara cetaknya gimana? Ya, kalau scout itu lambangnya gini cara nyetaknya. Jadi pakai lebih kecil 2 kali. Ini kayak pembatasnya ya. Setelah cout lebih kecil terus baru dicetak. Yang cetak apa? C-nya kan? Ya enggak? Jadi kita tulis di sini C aja. Gitu. Jadi cetak hasil nilai C. Maksudnya ini, gitu. Maksudnya dari program ini gitu. Ini output. Jangan lupa ada titik komanya. Gitu. Jadi program. Jadi di sini kita udah buat program penjumlahan. Gunanya apa? Ya, ini kalau simpel ini kan berarti kayak kita buat kalkulator ya, kalkulator sederhana gitu kan. Ya, jadi sebenarnya kayak gini prosesnya. Jadi bisa kita ganti tambah, kali, bagi, dan lain sebagainya. Coba kita jalani. Nah, ini berarti ada yang banyak makin ini ya. Nah, oh ya kalau kalian mau jalanin ini, sebaiknya di backup dulu, caranya Ctrl C gitu. Takutnya ketika dijalani error gitu. Putus koneksi ini bisa kita coba jalanin. Sepertinya lagi bermasalah masalah lagi too busy. Sekarang saya pakai ini aja C++ ya, ini namanya plan B nih gitu ya, source file. Nah, saya coba ke sini sama persis gitu ya, perhatikan ya sepertinya error. Saya ulang aja di sini. Ini kalian kelihatan nggak ya, kecilan nggak ya? Soalnya ini kecilan. Zoom Pak, zoom. Zoomnya pakai apa ya? Bisa nggak? Siapa sih warna zoom? Bisa Pak, bisa di zoom. Kita bisa zoom Pak. Kita bisa di zoom Pak. Kita bisa zoom ya.
Tolong di Zoom ya. Tadi Zoom. Di mana zoomnya? Kita jangan pakai C++. Nggak bisa Zoom. Bisa ya? Bisa di Zoom sendiri kok Pak. Bisa apa? Juga Zoom sendiri. Sendiri Pak. Oh gitu. Sendiri. Oh gitu. Kalian bisa ya udah. Oke, jadi gini, saya klik lagi ya include. Kapan aja saya penasaran nih. Bisa harus lihat lama sih. Ini bisa nih. Nah, lihat aja di sini lagi ya. 9 ya, lihat. Tuh. Hasilnya 9 ya. Jadi di sini kita udah buat program penjumlahan, ya proses inputnya seperti ini, prosesnya ini, outputnya ini. Terus kalau kita mau ganti kali bukan? Tinggal kali aja kali B itu terus kan 20. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu contoh dari program gitu. Jadi kita udah nggak perlu mikirin gimana sih prosesnya. Jadi kalau si user itu kan dia tahunya mah input data aja kan. Kalau komputer mikirnya bukan input data, di prosesnya gimana gitu. Kalau orang programmer gitu. Tapi kalau user dia tahunya input data, yang jalanin komputer prosesnya, outputnya dia tinggal lihat gitu. Nah, itu program. Ya ini contohnya. Jadi yang bantu ngitung si user itu ya komputer nih kali B. Ini masih simpel nih kali B. Ya kalau lebih kompleks saya kan ya jadi sangat membantu. Ya kayak dulu saya waktu di Poli itu ketika masuk langsung ditargetin buat program aplikasi HRMS ya Human Resource untuk pengajian lagi. Jadi nggak sembarangan ya. Salam itu bisa berabe gitu ya. Nah itu tadinya prosesnya 10 hari dan yang menjalankan itu bisa 6 orang. Jadi kalau gajinya itu misalnya tanggal 25 gitu ya, proses itu udah tanggal 15 sudah diproses tuh. Dan manual itu pakai Excel gitu. Orangnya banyak lagi 6 orang gitu. Akhirnya dibuat lah ini daripada beli misalnya ya perusahaan tuh kalau beli kan mahal terus nggak sesuai dengan bisnis misalnya proses ini buat sendiri dan saya di hire programnya saya sendiri gitu saat itu sama satu lagi yang bagian analisa gitu ya jadi kedua. Nah itu buat benar-benar buat dari nol ya akhirnya setelah jadi hanya proses udah nggak 10 hari lagi sehari selesai gitu sehari selesai yang proses juga cuma 2 orang aja itu juga cuma ngecek data aja dan hanya tekan tombol sekali ya langsung keluar slip gajinya nah slip gaji keluar udah tinggal dicetakin kasih ke karyawan masing-masing di logo itu kan pabrik ya factory jadi karyawannya cukup banyak ribuan gitu ya itu salah satu ininya ya contoh implementasi dari program gitu ya jadi dengan adanya program sangat membantu perusahaan gitu. Berapa yang harus dia cut gitu ya cost-nya dari sini dari bayar 6 orang tinggal 2 orang aja terus prosesnya main days-nya kan berkurang terus keluarnya jadi 1 hari gitu kan jauh banget satu misalnya main days sehari itu operasional misalnya 2 juta sehari gitu untuk bayar 6 orang itu kan itu kan gitu biasanya kalau perusahaan ya jadi itu menurut main days 6 orang sampai jadi 1 hari itu kan berarti ada 5 hari 5 hari itu tinggal dihitung installment itu berapa orang gitu. Saya jadi mungkin 10 juta kali aja 5 hari 50 juta berarti cost cutting-nya itu 50 juta jadi kita analisnya satu-satu ya sama tuh kalau kita mau ngajuin sistem juga begitu ya jadi sistem yang lama sama baru dibandingin berapa efisiensinya kalau emang sangat signifikan pasti setuju mau dia bayar ratusan juta juga oke aja gitu tapi kan asetnya nanti investasinya tuh nanti setelah berapa waktu akan hilang gitu jadi menguntungkan malah gitu ya jadi seperti itu memang kalau naik bayar program itu nggak murah gitu ya tapi kalau sudah jadi sistemnya tinggal dipakai udah enak itu nanti malah efisiensinya lebih besar nah ini contoh programnya kalian bisa coba sekilas kita akan coba praktikin lagi di rumah ini contoh-contohnya juga cukup banyak jadi ini kalian bisa coba semua yang penting tadi prinsipnya ya prinsipnya kalian harus tahu terus di sini
Oh ya, ini ada garis miring N ya. Garis miring N ini untuk biar dia ke bawah. Ya, garis miring N. Jadi kalau kita cetak ini dia akan kursornya itu ke bawah gitu. Ya. Nah, ini tadi udah saya jelasin ya mengenai namespace main. Oh, untuk kurung karawal juga bisa ditaruh di sini, di mana? Kurung karawal itu bisa taruh di samping sini atau di bawah sini bebas ya. Kalau ini namanya si style nih. Kalau di sebelah sini namanya Java style. Kalau Java bisa di kanan orangnya. Ya, tapi bebas itu, jangan ngaruh. Ya, jadi itu sekilas mengenai pemrograman C++, gitu ya. Kita sekarang baru bahas mengenai gimana caranya output, gitu ya. Minggu depan kita mungkin akan belajar juga inputnya gimana, gitu ya. Oh, ini langsung sama input sebenarnya di minggu pertama ini. Ada chip. Oke, ini masih ada waktu 7 menit lagi, kita coba aja langsung, ya. Jadi kalau di sini, ya ini kan 4 sama 5 nih, ya. Ini kan udah ditentuin gitu. Kalau kita misalnya mau si user yang masukin itu, bukan komputer. Kalau gini kan kalau mau kita rubah nilainya, ganti manual di program kan, ya 7 gitu ya, terus ini 15, ribet kan. Dan ini kan sistemnya nanti jadinya filenya itu istilahnya CPP, ya, .cpp. Jadi nanti tinggal CPP itu di compile, baru bisa dijalanin gitu. Nah, caranya gimana biar ada interaksi dari user gitu. Nah, kita bisa menggunakan chain. Jadi artinya dia input gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, kalau input itu pastikan ada keterangan. Dia suruh input apa gitu. Ya, jangan langsung kalau langsung chain gini, ya, chain gitu. Terus kecil-kecil gitu. Kalau chain pakai kecil-kecil ya. Kalau yang cout pakai lebih besar itu gitu. Nah, chain juga harus ada std yang jadi dua gitu ya. std tujuan chain. Langsung misalnya A gitu. Ini kan nggak tahu nih, tiba-tiba ada kursor nyala gitu, tapi kita nggak tahu suruh ngapain. Nah, makanya harus ada keterangan. Keterangannya gimana? Tambah di sini layout. Layout ini buat mesti tahu, keluarin dulu, masukkan nilai. Nih. Nah, sekarang ini masih keterangan ya. Setelah itu akan muncul di layar. Terus gimana cara nangkap nilai A-nya dari user? Nah, ini ditambahin di sini. std chain lebih kecil bedanya ya, ini lambangnya gini. Terus A. Nah, artinya apa nih ketika si user itu masukin nilai atau jangan nilai A, nilai 1 deh gitu ya. Kalau AB ini bahasa programmer yang tahu variabelnya programmer ya. Kalau yang di user jangan bilang AB gitu, maka nggak perlu juga gitu ya. Masukkan nilai 1 gitu kan, 2, 3 misalnya. Atau yang lebih inilah lebih informatif gitu. Terus baru di sini ditangkapnya di mana gitu. Kita chain A ini berarti nanti ketika masukin 10 misalnya 10 itu masuk ke variabel A gitu. Nah, jadi A ini bilangnya udah masuk nih. Terus baru yang kedua nih std out terus besar masukkan nilai 2 gitu. Terus std chain kecil. Nah, kalau kayak gini berarti nanti ketika dia masukin nilai kedua masuknya ke B gitu. Berjalan ini ada error. Nah, lihat errornya operator mesti apa nih errornya? Oh, kebalik ya. Ini kebalik sebenarnya. Balik. Salah ini stop. Maaf. Ini gini. Coba lebih kecil tadi sih. Artinya lebih kecil semua ya. Kebalikannya pokoknya. Pantesan. Ini. Jadi lebih kecil itu coba lebih kecil. Kalau CPC-nya lebih besar ya, maaf. Oke, saya kembali jalanin lagi.
Nah ini ada pertanyaan ini lagi. Nah ini permanent experiment before. Jadi kalau kalian error, ya kalian lihat di bawah sini nih errornya apa. Ada titik dua nih. Berarti ada masalah titik dua mana? Oh ada titik dua di sini. Ini harusnya dalam tanda petik nggak boleh ada titik dua. Jadi nggak dikenal. Jadi jangan panik kalau error, lihat errornya di bawah, gitu ya. Dan dia akan ngasih tahu errornya apa. Ya. Kan ada pertanyaan ya, masukkan ini satu. Ketika saya masukin di sini 5 misalnya, enter, dia akan masuk ke variabel A. Terus pertanyaan kedua, masukkan yang kedua, misalnya 3. Gitu. Pas enter dia masuk ke B. Terus dihitung 15 dapatnya. Ya, nah ini salah satu cara ya, kalau kita membuat program misalnya perkalian di sini ya. Gitu. Jadi intinya sebenarnya ini program yang input proses output gitu. Nah, nanti untuk kompleksitasnya biasanya yang susah diproses sebenarnya ya, yang paling lama. Kita membuat algoritmanya itu gimana? Harus kan mau nggak mau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user kan, itu yang susah. Nah jadi itu nanti ada tahapan selanjutnya proses pengembangan sistem. Jadi sebelum kita masuk ke development sebenarnya ada proses sebelumnya. Kita harus gali informasi dari user mau buat apa sih gitu. Dan itu jangan sampai yang miss. Kalau udah sampai development ternyata masih ada yang miss ini ya, bisnis proses ya, itu bisa panjang lagi tuh ada proses developmentnya. Karena kan perubahannya lebih banyak. Ternyata masih ada yang kurang nih perhitungannya, terus ditambahin gitu ya. Ya udah mau nggak mau itu harus direvisi dari database-nya, bisa jadi desain database-nya, terus baru codingnya. Yang kasihan siapa? Ya programmernya pasti. Ya, gitu. Makanya biasanya kalau mau meeting sama insert, programmer suka diajak juga. Gitu ya. Jadi biar tahu juga proses bisnisnya. Gitu. Ya, ini salah satu tips dari saya ya, kalau kalian nanti udah masuk di dunia development, kalian emang sebenarnya bukan pekerjaan kalian untuk tahu proses bisnis secara detail, sebenarnya bukan pekerjaan kalian. Itu kerjaannya si project manager. Ya. Tapi nanti ketika kalau kalian mau cepat perkembangan karirnya ya, itu kalian harus tahu bisnis prosesnya, gitu ya, sampai detail gitu benar-benar. Jadi saya kalian suruh buat ini program keuangan gitu ya, sampai neraca. Jadi kredit segala macamnya, akuntansi lah, pulang akuntansi. Ya kalian harus benar-benar tahu proses akuntansi itu gimana dari A sampai Z. Proses bisnisnya tapi ya, gitu. Kalau buat programannya kan nanti tinggal kalau programmer kan sebenarnya dia cuma tunggu guidance dari ininya, analisnya ya, sistem analisnya. Pokoknya buat ini aja. Tentu sebenarnya biasanya sudah ada flowchart segala macam gitu. Atau bisa jadi misalnya bisnis prosesnya pakai UML segala macam gitu. Banyak terusnya. Tapi banyak kan kita males sebagai programmer tuh pelajari bisnis proses secara detail. Nah, jadi akhirnya nanti ya ilmu kita di situ aja gitu ya. Karena kalau udah tahu proses bisnis itu lebih enak ya, dan perkembangan karir kalian juga akan lebih cepat gitu ya. Karena bisa nyambung. Apa bisa jadi orang yang nggak dipikirkan oleh si user tuh kepikiran sama kita gitu. Jadi kita bisa ngasih masukan juga. Ya. Ini pahami bisnis proses. Itu kadang males ya programmer karena udah pusing dia mikirin coding gitu, harus bikin bisnis proses lagi gitu. Tapi itu penting ya harus tahu. Oke. Nah ini sudah 531 ya, saya rasa sudah selesai. Jadi secara garis besar ini saya jelaskan aja gimana cara buat program di bahasa C ya. Kita udah belajar input sama output. Jadi kalau kalian mau ada pertanyaan, silakan kalian langsung juga, yang saya bisa, atau lewat fungsinya juga bisa ya. Tapi fungsinya juga mungkin nggak bisa terus saya bisa baca terus gitu ya. Mungkin kalau mau cepat bisa WA saya gitu. Nah, jadi bisa WA anytime ya. Kalau saya pas baca saya ini masalahnya WA juga saya juga udah setiap hari itu pasti harus masuk pesan gitu ya, dari mana-mana gitu. Tapi ya saya akan baca gitu, nggak masalah. Oke, kira-kira ini kalian bisa coba sendiri di rumah ya.
program-programnya semua di sini ada lengkap. Nah, sebagai bahan referensi kalau kalian mau pelajari bahasa asing lebih jauh, kalian bisa belajar di kalau saya tuh biasanya pakai ini web 3 schools. Saya kalau belajar di sini bagus. Saya 3 schools. Ya, misalnya mau belajar apa aja dengan buat developer ya, HTML, CSS, terus biasa juga ada yang belajar Java, Angular, tuh C++ ada di Python, Java, terus C#. Ini dia benar-benar neranginnya dari dasar banget gitu. Ya. Sampai nanti yang OOP-nya ada juga dibahas. Ya. Jadi kalian sebenarnya bisa belajar juga dari sini. Ya. Nah, silakan kalian explore lebih jauh. Ini once kalian sudah bisa buat program ya di C, belajar programnya itu gampang, dijamin gampang. Cuman beda cinta saja sebenarnya, kayak bahasa Inggris sama bahasa lain gitu ya, bahasa Prancis misalnya itu sebenarnya kan sama lah ya ininya, cuman sintaksnya aja kalimatnya juga beda. Tapi kalau kita udah tahu grammarnya ya sebenarnya sih mirip-mirip kayak dan misalnya bahasa Cina kalian sih masih Jepang. Nah, jadi seperti itu ya, kalau kalian mau tahu satu bahasa pemrograman, yang lain bisa dipelajari dengan mudah. Dan untuk bahasa pemrograman sendiri sekarang perkembangannya cukup besar ya, banyak bahasa-bahasa pemrograman yang baru juga gitu ya, kayak misalnya Google Language, Golang itu sebenarnya kan bahasanya Google ya, teman baru dipublish nih baru-baru ini. Jadi si pengguna lain tuh selain di luar Google bisa pakai coding itu gitu lah. Yang Golang, terus ada banyak deh ya. Yang baru-baru juga ada kayak Julia itu kan yang dibuat oleh MIT itu. Jadi banyak, tinggal kalian pelajarin aja gitu ya. Kalau mau pelajarin biasanya sih kalau udah di kerjaan tuh udah jelas tuh mau pakai bahasa apa gitu. Gak masalah gitu. Kalian melamar kerja pakainya bahasa ini. Ya kalau udah bisa bahasa yang lain cepat, nggak nyampe seminggu lah bisa langsung buat. Sebenarnya kalau pemrograman itu sama aja sih. Prinsipnya sama aja, tinggal bahasanya beda-beda. Oke, saya rasa itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa di masa selanjutnya. Sampai di sini apakah ada yang bertanyakan sebelum kita tutup? Pak, izin bertanya. Ya. Itu yang di coding main, itu kan menggunakan INT ya? Itu kalau seandainya tipe datanya diganti sama yang lain gitu kan, tadi ada string terus ada float, itu akan jadi error atau gimana ya? Yang INT main. INT main ya. Nah ya gitu. Kita coba aja gitu. Ini sebenarnya nggak kalau ini pakai ini. String docker ya. Coba aja. Kalau error kan nggak bisa. Kita pakai float misalnya. Error juga. Nah ini must return int. Nah berarti di sini tetap dikasih tahu khusus main dia harus pakai int gitu. Pesannya gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau kalian bisa dapat yang gitu, kalian coba aja gitu ya. Jadi kalian coba aja programnya ya, bisa apa enggak gitu. Tapi kalau error berarti nggak bisa. Jadi dia hanya bisa menerima di sini int aja. Kalau di Turboc itu bisa pakai void sebetulnya. Kalau itu bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Kalau kan nggak bisa, harus int. Sebenarnya di bawah sini harus ada ini juga return ya. Tapi kalau di sifat pesan nggak perlu pakai return. Ada return 0. Nah, nanti kalau kalian ini ya di DFC proses mungkin harus pakai return ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Kalau belajar C++ ini, apa softwarenya berdiri standalone ataukah bisa digabungkan, misalnya si usernya mau
dilihat melalui webnya gitu Pak dijalankannya. Dilihat dari web. Iya, misalnya ada mau saya udah bikin programnya nih Pak, terus tiba-tiba si user bilang, si usernya itu nanti melalui browser gitu Pak. Oh, melalui browser. Iya gitu. Kalau ini kan dia SLT-nya exe ya. Bisa sih sebenarnya si proses connection pakai jadi browser ya. Jadi gini, ada yang pernah buat itu, dia buat program C++ nanti jadinya file HTML gitu. Jadi dikonversi juga file HTML dan itu jadi jauh lebih cepat gitu. Bisa aja sih kayak gitu ya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya kalau CPP ini dia SLT-nya itu jadi exit gitu ya, filenya kita lihat ya. Kalau kayak gini program yang begini Kenapa? Ini sebenarnya buat kalau yang ini cuma buat ini aja ya, belajar aja. Kalau untuk execute-nya itu dia nggak yang kita coba lihat ya di sini kan. Untuk ini saya coba buka file yang tadi. Tadi saya compile saya pakai Dev C++ nih ya. Terus saya execute, compile and run F11. Nah, sekarang saya buka lokasi dari filenya. Itu ada di sini. Ini tadi, ini filenya test.exe. Saya compile. Dia akan jadi file exe. Nah, kalau sudah jadi file exe ini kan otomatis kita bisa bisa jalanin kalau di Windows ya. Tapi kalau di Mac kan bisa. Betul kan jalannya? Saya jalan 2 kali, masukkan nilai 7, 10, enter. Nah, ini sebenarnya keluar tapi langsung close. Nah, ada caranya biar dia nggak langsung keluar gitu ya. Di sini kita tambahin, bisa pakai cin juga sebenarnya. Biar dia nggak langsung keluar sih gitu ya. Misalnya sebenarnya ada perintah GCH sih, tapi kalau GCH itu di catatan GCH tuh nggak support sih. Kita jalani. 30 nggak keluar kan, di enter baru keluar, masukin dulu baru keluar. Nah, sekarang ini kita coba lihat di sini ya, pasti ada satu menu yang terbarunya baru dikompil kan 540 tuh, jamnya 540 sama kan dijalanin 12 keluarnya. Dia nahan dulu, jadi tadi kan langsung keluar tuh, dia nahan, bisa pakai chain atau GCH sebenarnya. Kedua ya, jadi jadinya file exe outputnya sebenarnya gitu ya, jadinya file exe gitu. Oke, saya rasa itu mengenai ininya. Ada lagi yang menanyakan? Ya, 341 ya, sudah mau maghrib. Kita lanjutkan di minggu selanjutnya. Jadi mohon maaf, hari Sabtu sebenarnya saya nggak bisa, ya takutnya nggak akan kerja gitu, karena lagi di luar kota gitu ya. Jadi saya mungkin hari ini gitu ya. Oke, saya rasa itu aja. Oh ya, sebelumnya mungkin kita ini dulu kali ya, foto bersama dulu sebelum kita. Silakan diaktifin ininya, diaktifkan kameranya, kita coba foto bersama sebentar. Ini saya stop. Oke, udah semua ya. Oke, saya ambil 1, 2, 3. Saya simpan dulu. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke.
kasih atas waktunya semua. Semoga ini bisa bermanfaat. Oke, saya sampai di sini. Wassalamualaikum.